Halo anak-anak, berjumpa lagi pada video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas lagi tentang debit. Nah, mungkin sedikit mengingatkan kembali tentang materi kita pada video pembelajaran sebelumnya, yang dimana kita membahas tentang menyelesaikan masalah berkaitan dengan debit. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, ini cuma sedikit mengingatkan kembali bahwa debit adalah banyaknya volume cairan yang mengalir tiap satuan detik, dan dalam kehidupan kita sehari-hari masalah yang berkaitan dengan debit sering kita ketemui. Oke, nah dalam menyelesaikan masalah tentang debit ini itu ada yang namanya rumus segitiga. Nah, rumus segitiga ini seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kita sebelumnya di video pembelajaran, bahwa cara penggunaannya itu besaran yang dinyatakan ditutup dengan tangan, dan jika terhubungnya atas dan bawah maka terhubung dengan tanda bagi, sementara jika terhubung dengannya horizontal maka terhubung dengan tanda kali. Itu. Jadi sebagai contoh sini ditanyanya debit maka volume bagi waktu, karena terhubungnya toh ini debit maka terhubungnya volume bagi waktu karena atas bawah. Jika tanya waktu maka yang terhubung itu volume dengan debit karena atas bawah maka volume bagi debit. Jika ditanya volume maka yang terhubung itu adalah debit dengan waktu secara horizontal, maka itu kali atau debit dikali waktu. Nah, penyelesaiannya itu volume itu satuan akhirnya bisa juga kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Nah, kalau debit pada satuan akhirnya itu bisa ditandai dengan liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam, dan kalau waktu itu detik, menit, atau jam. Berikut ini Pak ada contoh soal. Nah, sebagai contoh soal yang pertama yang akan kita bahas pertama yaitu berikut ini. Dengan memakai selang, Soraya mengisi ember dengan air sebanyak 24 liter dengan waktu 30 menit. Nah, berapa liter per jam debit air yang dialirkan Soraya ke dalam ember tersebut? Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah apa yang diketahui dari soal ini. Nah, diketahui dari soal ini kan adanya volume yaitu 24 liter dan waktu yaitu 30 menit. Dan ditanyanya itu liter per jam atau debit airnya. Nah, debit airnya itu yang ditanyakan dengan satuan akhirnya itu nanti liter per jam. Maka rumus yang dapat kita pakai yaitu debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Nah, anak-anak perhatikan pada tanda 30 menit. Nah, 30 menit ini anak-anak haruslah kita ubah ke jam. Kenapa kita ubah ke jam? Karena pada satuan akhir di debit ini ditanyanya itu kan liter per jam, bukan liter per menit. Nah, kalau liter per menit tidak perlu kita ubah 30 menit ini, tetap kita pakai 30 menit. Tetapi karena ditanyakannya jam, maka menit ini 30 menit ini kita ubah ke jam. Nah, bagaimana ubahnya? Mari perhatikan. Nah, 30 per 60. Kenapa 30 per 60 atau 30 dibagi 60? Karena pecahan itu kan sama juga dengan pembagian. Nah, kenapa 30 harus dibagi 60? Karena dalam hitungan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Makanya kita bagi dengan 60 gitu. Nah, dalam pembagian seperti ini biar lebih mudah anak-anak dalam membagi angka seperti ini, yang sudah kita pelajari bersama yaitu jika terdapat 0 pada kedua bilangan tersebut,
kita tinggal coret dengan jumlah yang sama. Maka kita coret 0 di 30 dengan coret 0 di 60, sehingga tersisanya adalah 3/6. Nah 3/6 ini yang kita sederhanakan anak-anak. Sederhanakan untuk mendapat pecahan yang paling sederhana dari 3/6. Nah bagaimana caranya? Ya tinggal kita memilih angka yang dapat dibagi dengan 3 dan dapat dibagi dengan angka 6 gitu. Nah bagaimana? Angka mana yang dapat dibagi dengan 3 dan dapat dibagi dengan 6? Iya, yang seperti yang sudah Pak tampilkan di sini, yaitu 3. Karena 3 dibagi 3 bisa dan 6 dibagi 3 bisa gitu. Nah dimana jika baginya itu hasilnya tidak dapat angka koma gitu ya, sehingga 3 bagi 3 itu jadinya 1 dan 6 bagi 3 jadinya 2, sehingga jadinya 1/2. Satuannya apa? Karena kita mau ubah menit ke jam dan kita sudah bagi dengan 60, maka 1/2 ini adalah 1/2 jam gitu. Nah kita sudah dapat mengubah 30 menit ini ke jam dengan hitungannya itu 1/2 jam atau 1/2 jam. Nah sampai tahap ini tinggal kita gunakan rumusnya. Nah rumusnya itu kan debit sama dengan volume dibagi waktu. Tinggal kita masukkan saja. Oh volume yang diketahui itu kan 24 liter dan waktunya itu yang 30 menit sudah kita ubah satuannya ke jam, sehingga jadinya 1/2 jam. Nah maka tinggal kita urutkan saja gitu. Waktunya kita pakai yang 1/2 jam gitu. Jadi nya 24 liter per 1/2 jam. Nah sampai tahap ini anak-anak jangan bingung, tinggal kita ubah bentuknya saja. Ubah bentuknya seperti apa? Ya ubahnya bentuknya seperti ini. Nah 24 liter per 1 bagi 1/2 jam. Jadi anak-anak 24 liter per yang bentuk pertamanya ini per 1/2 jam itu dapat kita ubah seperti ini. 24 liter per 1 bagi 1/2 jam. Ini juga bentuknya sama dengan seperti ini gitu. Nah jika sudah kita ubah seperti ini, maka tinggal kita ingat pada pembagian pecahan. Nah pada pembagian pecahan itu kan pecahan kedua yang harus dibalik untuk kita ubah tandanya menjadi kali ya toh. Karena pembagian pecahan itu kan sebelum kita kerjakannya itu kita ubah dulu tanda baginya menjadi kali. Nah dalam mengubah tanda bagi menjadi kali itu kan yang perlu diubah, yang perlu kita lakukan adalah membalik pecahan kedua. Membalik pecahan kedua, membaliknya ya seperti apa? Nah pembilangnya itu nanti jadi penyebut dan penyebut nanti jadi pembilang. Makanya Pak berikan arah panah. Merah itu ditunjukkan angka 2 nanti yang akan ke atas, dan arah panah biru yaitu angka 1 nanti yang akan menuju ke bawah, dan tanda baginya akan otomatis berubah menjadi kali, sehingga bentuknya nanti seperti ini gitu, yaitu 24 liter per 1 kali 2 per 1 jam. Nah sampai pada tahap ini perkalian pecahan tinggal kita kalikan saja lurus-lurus. 24 liter kali 2 berapa gitu, 1 kali 1 berapa, sehingga nanti jadinya 24 liter kali 2 itu kan sama dengan 48 liter per 1 jam. Nah 48 dibagi 1 ya berapa? Ya dapatnya 48. Satuannya apa yang sudah diketahui, yaitu liter per jam begitu. Nah contoh soal yang kedua. Debit yang keluar dari sebuah keran air adalah 5 liter per menit.
Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume dalam kolam tersebut? Oke, langkahnya seperti tadi. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu debitnya yang 5 liter per menit dan waktunya yang adalah 2 jam. Sehingga ditanyanya volume. Karena ditanyanya volume, maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan D kali W, atau volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, debit dikali waktu tinggal kita ganti. Debit yang diketahui adalah 5 liter per menit kali waktunya 120 menit. Nah, 120 menitnya dari mana? Nah, 120 menitnya itu dari 2 jam yang kita ubah satuannya ke menit. Nah, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka dari 2 jam itu kita ubah ke menit dengan cara kita kali 60. 60 ini kan sama dengan 1 jam, itu kan hitungan 60 menit. Maka dikali 60, sehingga 2 kali 60 dapatnya 120 menit gitu. Nah, karena volume anak-anak, seperti yang sudah Pak sampaikan pada awal, bahwa volume itu satuannya kan nanti akhirnya itu ada meter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, dan juga liter. Maka satuan waktu ini tidak perlu kita gunakan. Karena satuan waktu ini tidak perlu kita gunakan, maka kita coret saja satuan waktunya. Nah, satuan waktunya kan sudah sama, sudah menit dengan menit. Jadi gunanya itu anak-anak, gunanya mengubah satuan jam ke menit itu, gunanya itu yaitu mencoret waktu menit ini. Karena jika satuan waktunya di sini kita tulis 2 jam dan di sini menit, kita tidak bisa coret karena satuan waktunya berbeda. Maka kita samakan dulu satuan waktunya, yaitu dengan cara mengubah 2 jam itu ke satuan menit gitu. Ketika satuannya sudah sama, tinggal kita coret satuan menitnya, sehingga yang tersisanya 5 liter kali 120. 5 liter kali 120 hasilnya adalah 600 liter. Karena ditanyakannya volume, maka satuannya liter. Maka satuan yang waktu itu tidak perlu kita gunakan, sehingga kita coret saja menitnya. Sehingga volume air dalam kolam adalah 600 liter. Itu anak-anak. Baik, lanjut pada contoh soal yang ketiga. Nah, contoh di sini, anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan 2 selang, masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapakah volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Nah, seperti contoh soal sebelumnya, apa yang kita ketahui dari soal ini? Nah, diketahui dari soal ini itu kan ada waktu yang yaitu waktu memadamkan api itu selama 15 menit, sehingga waktunya 15 menit, dan debitnya itu ada 20 liter per detik dan ada yang 30 liter per detik karena dia menggunakan 2 selang. Nah, terus ditanyakannya volume. Kan ditanyakannya volume, ya sama, maka kita volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, sebelum debit dikali waktu volume ini kita gunakan, maka kita lihat dulu di sini. Ternyata debitnya itu kan tadi dalam cerita ada 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Maka kita hitung dulu 20 liter per detik dan 30 liter per detik itu berapa. Hitungnya bagaimana ya? Kita jumlahkan 20 liter per detik tambah 30 liter per detik itu berapa liter per detik. Karena 20 tambah 30
liter per detik ya sama dengan 50 liter per detik. Jadi kita tambah biasa saja anak-anak. Karena apa? Karena satuan nya itu sudah sama, liter per detik, 30 juga liter per detik, sehingga kita tambahkan saja 20 tambah 30 jadinya 50 liter per detik, sehingga debitnya nanti itu sudah berubah jadi 50 liter per detik karena kita sudah jumlahkan 20 ditambah 30 gitu. Jadi dua jenis debit air itu kita tambahkan sehingga hasilnya dapat 50 liter per detik. Nah, 50 liter per detik ini yang kita gunakan untuk kita hitung berapa volumenya gitu. Tinggal kita gunakan sudah rumusnya. Debit yang diketahui itu 50 liter per detik, yaitu didapat dari 20 liter per detik tambah 30 liter per detik kali 900 detik. Nah, kenapa di sini jadinya detik, Pak? Bukannya di situ adalah 15 menit. Nah, begini anak-anak. Jadi karena satuan di debit itu sama dengan liter per detik, karena waktu di satuan debit itu adalah detik dan waktu yang ada dalam cerita itu adalah menit, maka kita samakan dulu. Kita samakan dulu satuannya, yaitu dengan cara 15 menit ini kita ubah ke detik. Nah, 15 menit ubah ke detik berapa? Gitu. Ya, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka 15 menit ini kita kali 60 detik sehingga dapatnya 900 detik. Nah, 900 detik ini yang kita gunakan sebagai waktunya, biar satuannya sama, biar satuan detiknya sama, sehingga satuan detik itu bisa kita coret karena pada volume tidak membutuhkan satuan waktu akhirnya gitu. Karena satuannya sudah sama, waktu satuannya sudah sama detik dan detik, maka tinggal kita coret. Jadinya 50 liter kali 900. 50 liter kali 900 sama dengan berapa? Yaitu 45.000 liter. Jadi volume air yang dikeluarkan seluruhnya dalam memadamkan api selama 15 menit yaitu 45.000 liter air. Oke. Nah, contoh soal yang berikut nomor 4 yaitu adalah volume sebuah bak mandi adalah 432.000 cm3. Jika keran di bak mandi tersebut memiliki debit 12 liter per menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh? Nah, yang diketahui dari soal ini kan apa? Ya, yaitu volumenya. Volumenya kan 432.000 cm3 dan debitnya adalah 12 liter per menit. Terus ditanyakannya apa? Waktu. Nah, waktunya dalam kurung menit. Itu artinya apa? Artinya nanti satuan akhir dari waktu itu adalah menit. Bagaimana kita bisa ketahui menit? Karena dari debit ini. Nah, karena debit ini kan satuan waktu pada liter pada debit ini kan adalah menit. Maka secara tidak langsung waktu nanti akhirnya itu pasti kita pakai yang menit gitu anak-anak. Jadi tinggal kita gunakan sudah rumusnya karena ditanyakannya waktu maka volume dibagi debit. Nah, maka tinggal kita masukkan sudah volumenya yang diketahui adalah 432.000 cm3 dengan debitnya adalah 12 liter per menit. Nah, di sini belum bisa kita kerjakan 432.000 itu dibagi 12 belum bisa. Karena apa? Karena satuannya itu adalah cm3 sedangkan 12 itu satuannya liter. Maka 432.000 cm3 ini kita ubah dulu satuannya ke liter. Nah, seperti yang sudah
kita belajar bersama anak-anak bahwa pada volume antara liter dengan kubik itu kan memiliki hubungan, di mana sentimeter kubik itu sama dengan mililiter dan desimeter kubik sama dengan liter. Nah, karena kita di sini mau mengubah sentimeter kubik ke liter, maka pada tangga satuan kubik yang memiliki hubungan dengan liter itu apa? Ya, yaitu desimeter kubik. Nah, dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu kan naik 1. Pada hitungan kubik itu kan kalau naik 1 maka dibagi dengan 1000. Makanya 432.000 cm kubik jika mau diubah satuannya ke desimeter kubik harus dibagi dengan 1000. Nah, baginya bagaimana? Ya, tinggal kita coret 0 pada kedua bilangan ini dengan jumlah yang sama. Maka kita coret 30 di 432.000 dan 30 di 1000, sehingga tersisanya 432 dibagi 1 dalam kurung dibagi 1. Jadinya berapa? Ya, jadinya 432 liter. Nah, kok Pak desimeter kubik kan kok jadinya nanti jadinya liter? Ya kan punya hubungan toh. Desimeter kubik itu kan sama juga dengan liter. Maka kita bisa langsung tulis 432 liter per 12 liter per menit gitu. Nah, karena ditanyakannya waktu, maka satuan akhirnya tadi dipakai apa? Menit. Maka satuan liter ini tidak perlu kita gunakan, kita coret saja. Nah, sehingga nantinya jadi 432 dibagi 12. 432 dibagi 12 adalah berapa? Iya, 36. Satuannya apa digunakan? Menit gitu. Biar lebih paham lagi dari penjelasan Pak tadi, dari contoh soal pertama sampai contoh soal keempat, anak-anak bisa mengerjakan 3 soal latihan berikut ini. Kerjakan dan kirim ke WA pribadi Pak Ari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.